Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Bayu. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perhitungan awal waktu sholat yang kita hitung pakai VBA Excel. Langsung saja ke tata caranya. Pertama kita buka dulu Excelnya, kemudian kita ke menu developer, kemudian ke Visual Basic. Di sini di Visual Basic ada banyak menu juga. Berhubung kita mau membuat rumus baru, kita masuknya ke insert, kemudian ke modul. Fungsinya modul ini untuk membuat rumus baru yang belum ada di Excel. Sebelum ke perhitungan awal waktu sholat, kita masukkan dulu variabel-variabel yang belum ada di Excel. Misalkan kayak degrees, asin, akos, kemudian radians. Itu belum ada di VBA. Kita masukkan dulu rumus tersebut ke VBA. Langsung saja ke tata caranya. Kita klik public function. Kemudian degrees. Tulisan degreesnya terserah mau dibuat seperti apa. Di sini saya pakai degrees X. Kemudian tutup kurung. By file. Fungsinya by file ini untuk mengenali rumus tersebut supaya dipakai di bawahnya. Nanti setelah ini ada rumus banyak sekali yang mana fungsinya by file ini untuk mengenali rumus tersebut biar angkanya tidak berubah. By file, kemudian data, as double ini angka, data angka, kemudian as double lagi. Kemudian masukkan degrees X sama dengan application function degrees dalam kurung data and function. Seperti ini rumus degreesnya. Kemudian setelah merumus degrees, kita menulis rumus baru yakni radian. Setiap memulai rumus baru, kita mulai dengan public function, kemudian kita end dengan end function. Kita masukkan public function lagi. Kemudian radians X, kemudian by file juga, by file data as double radians sama dengan application worksheet radians dalam kurung data. Selesai. Dan kita ke menu asin, ke rumus asinnya, kita mulai public function lagi, public function asin X dalam kurung by file data as double, rumusnya sama, as double asin X sama dengan application worksheet function asin dalam kurung data. Asin sudah, kita ke akos, public function lagi, public function akos X by file
data as double sama dengan application dot work sama worksheet juga dot enter dalam kurung data enter. Sudah, kita ke akot sekarang. Public function akot x by file data as double akot x sama dengan application dot worksheet dot akot dalam kurung data enter. Nah, udah selesai. Sekarang kita ke atan 2, yang mana rumus-rumus ini nanti berfungsi dalam perhitungan awal waktu sholat. Public function atan 2x dalam kurung by file data as double kurung as double, yang mana atan 2x sama dengan aplikasi dot worksheet dot atan 2 dalam kurung data. Sudah selesai, kita ke menu sekarang mod atau mencari nilai sisa. Public function mod x by file data as double data 2 as double. Nah, di sini kurang by file as double yang mana mod x sama dengan data dikurang data 2 dikali int data dibagi data 2 terkurang. Selesai. Ini yang mana rumus-rumus ini itu belum ada di VBA, yang mana rumus ini nanti kita pakai dalam perhitungan rumus awal waktu sholat. Langsung saja ke perhitungan rumus awal waktu sholatnya. Sebelum itu kita dalam data waktu sholat kita mengenal dengan bentuk data derajat, menit, sama detik. Nah, sebelum itu kita buat dulu data tersebut biar nanti ketika di Excel langsung keubah datanya tanpa harus menghitung lagi. Kita bikin rumus derajatnya, yakni public function menunya namanya derajat, yang mana derajat itu data as double, data berbentuk angka as string. Kemudian kita deklarasikan dim dda md
M, SD, SR, DD, MM, tanda, hasil. Nah, kita masukkan DDA itu, DDA sama dengan ABS data, kemudian D sama dengan INT DDA, kemudian MD sama dengan kurung DDA dikurangi D per 60. Oh ya, rumus ini bisa kalian dapatkan di bukunya Pak Rito. Banyak di situ mengenai perhitungan falak yang kita ubah ke VBA. Habis MD kita M sama dengan INT MD, SD sama dengan MD min M tutup kurung dikali 60 SR sama dengan round SD 2. If SR sama dengan 60, then SR sama dengan 0. Titik 2, M sama dengan M ditambah 1, else SR sama dengan SR, bukan sama dengan tapi SR sama dengan M. If M sama dengan 60, then M sama dengan 0, lalu D sama dengan D ditambah 1. Kemudian jika tidak, else, maka M sama dengan M, kemudian D sama dengan D. Kemudian masuk ke SR sama dengan format SR petik 2 00 titik 00 tutup kurung. Tidak bisa ya. Petiknya lupa. Kemudian DD sama dengan format D 00 petik tutup kurung dan MM sama dengan format M petik 00 petik 2 tutup kurung. Kemudian if data lebih dari 0, maka then tanda sama dengan if data kurang dari 0, maka tanda sama dengan
bawah minus. Kemudian hasil sama dengan tanda dan kemudian tanda dan T2 lagi, kemudian dan T2 dan SR dan bentar, DD. Harus pakai spasi. Ini rumus diubah data nanti ke derajat menit detik. Langsung ke perhitungan awal waktu sholatnya, yakni public. Jangan lupa kalau mau buat rumus baru harus ditulis dulu public function. Kita kasih nama awal salat, yang mana datanya by file, tanggal, by, kemudian by file, bulan, byte, kemudian by file, tahun, long, kemudian by file, LT itu lintang tempat, S double karena datanya berupa angka, baik angka itu bulat ataupun desimal, kemudian by file, BT bujur tempat, S double juga, kemudian by file, TT itu tinggi tempat, S double, tinggi tempat A single, kemudian by file, TZ itu time zone as integer, kemudian opsional by file, ikhtiar as byte sama dengan 2, ikhtiarnya 2 menit, opsional by file, waktu as string, tutup kurung, as string. Sekarang kita deklarasikan, yakni dim B as integer, CD as double, T as, yang mana data-data ini nanti perlu dalam perhitungan waktu sholat. Ada T, kemudian M as double, C
cs double, kemudian ls double, dim ls double, s double, dmax s double, dmax itu deklinasi maksimum, dm s double, sdm s double, arm s double, dan eot question of time s double, kemudian dim lagi. Sebenarnya masih bisa dilanjut, nggak usah pakai dim, cuma cukup dim satu aja nggak apa-apa. Ini saya kasih dim supaya nggak terlalu panjang ke sisi kanan nanti. Dim duhur s double, h asal s double, asar s double, kemudian h s double, h itu ketinggian matahari, maghrib s double juga, isya s double, dim subuh s double, imsak s double, terbit s double, duha s double, double. Ya, ini nanti data-data yang diperlukan, data-data yang muncul. Sekarang kita ke perhitungannya. If kita menghitung Julian D dulu, bulan lebih dari 3, then bulan sama dengan, oh ya, usahakan tulisannya sama ya, biar nanti nggak salah baca rumusnya. Tahun sama dengan tahun min 1. Jangan lupa kalau ada rumus if, itu kita and if, biar nanti hanya rumus if itu yang kebaca. And if, kemudian if lagi, if tahun kurang dari 1524, maka B sama dengan 0, jika tidak B sama dengan 2 min integer tahun per 100 kurung ditambah integer tahun per 400 kurung. And if kemudian
CD atau Julian D rumusnya sama dengan INT integer 365. Oh ya, koma di VBA itu pakai titik, nggak pakai koma. Nanti salah baca rumus nanti. Tahun ditambah 4716 tutup kurung 2 kali ditambah INT atau integer 30,6001 dikali tutup kurung buka kurung bulan ditambah 1 tutup kurung 2 kali ditambah tanggal ditambah 12 per 24 ditambah B min 1524. Ini rumus TD nya ada Julian D. Sekarang ke T sama dengan TD min 2 45154 tutup kurung per 365. Nah, fungsinya dim di sini untuk mendeklarasikan ini rumus ini. Misalkan kalau di sini nggak ditulis dim, nanti rumus ini nggak kebaca. Itu fungsinya dim seperti itu. Sependek pengetahuan saya ya. M sama dengan mod X 357,255291 092 ditambah 3599,0502 909 dikali T min 0,001 536 dikali buka kurung T pangkat 2 tutup kurung ditambah T pangkat 3 kemudian per 244 9000 kurung 360. Tidak boleh lebih dari 360. Kalau lebih maka dikurangi 360. Bentar, di sini kurungnya ini. Kemudian T kurung 1,9146 dikurang 0,004817 dikali T dikurang 0,000014 dikali T pangkat 2 dikali sin radians 2 dikali N tutup kurung 2 kali yang ditambah 0, kurungnya lupa 0,01 993 dikurang 0,00101 dikali T kurung dikali sin
radians X 2 dikali M. Dari ini rumus ini M, bukan 2 dikali M. Tutup kurung 2 kali ditambah 0,0029 dikali sin radians 3 dikali M, tutup kurung. Bentar, sepertinya ada yang lupa. Dikali sin radians MM ditambah ini bentar, dikali T dikali sin radians 2 dikali M, tutup kurung 2 kali tambah 0, dikali sin radians 3 kali M. Salah ini ya. 1,91 817 dikali T min dikurang 0,014 dikali T pangkat 2. Oh, ini kurang kurung. Nah, kemudian L0 sama dengan mod X kurungnya 2 kali 46645 ditambah 36,76983 dikali T ditambah 0,003032 ya, bentar, dikali T pangkat 2 kali T pangkat 2 tutup kurung 360 ini L0, kemudian L rumusnya sama dengan mod X L0 ditambah C 364 ini untuk L0. Kemudian Dmax atau deklinasi maksimum rumusnya 23 ditambah 26/60 ditambah tutup kurung 21,448 dikurang 46,815 dikali T min 0,0059 dikali T pangkat 2 ditambah 0,001813 dikali T pangkat 3 per 3600. Kelebihan. Nah, sekarang setelah Dmax kita menghitung
SDM atau deklinasi matahari. DM sama dengan degrees rumus yang kita buat tadi. Kemudian sin X sin radians data L tutup kurung 2 kali dikali sin radians d max tutup kurung 4 kali. Nah, sekarang SDM atau semi diameter matahari sama dengan 0,267 per tutup kurung 1 min 0,017 kali cos radians M, kemudian ARM atau asensio rekta matahari degrees cos X cos radians L tutup kurung 2 kali per cos radians dm. Kemudian if dalam kurung L lebih dari 180, maka ARM sama dengan 360 min ARM dan EOT sama dengan L0 min ARM tutup kurung per 15. Dan if jika equation of time lebih dari 23, maka EOT sama dengan EOT min berapa? Ini rumus yang kita perlukan dalam menentukan awal waktu sholat. Sekarang kita masuk ke waktu sholatnya, yakni waktu pertama kita hitung waktu zuhur dulu. Zuhur sama dengan kurung 12 min EOT ditambah kurung 2 kali TZ itu time zone dikali 15 dikurang BT bujur tempat per 15 ditambah ikhtiyat per 60. Nah, ini rumus waktu zuhur. Arti di ikhtiyatnya ya pakai Y. Sekarang hitung ke waktu asar. Data yang diperlukan yakni H asar sama dengan degrees cos X apa? Sin radians H
masalah rumus. Decrease tan 1/10 tan radian APS lintang tempat min deklinasi matahari terkurung 3 kali ditambah 1 terkurung 3 kali. Nah, ini rumus asar. Sekarang menghitung asar sama dengan duhur ditambah decrease cos sin radians H asal tutup kurung 2 kali per cos radians X lintang tempat per cos radians deklinasi matahari min tan radians lintang tempat dikali tan radians deklinasi matahari tutup kurung 4 kali per 15. Nah, ini untuk rumus asarnya. Sekarang untuk maghrib. Maghrib sama dengan zuhur ditambah sebelum maghrib, menghitung maghrib kita menghitung dulu H-nya atau ketinggian matahari ketika maghrib. H sama dengan min dalam kurung SDM ditambah 0,575 ditambah 1,76/60 dikali SQR tinggi tempat tutup kurung 2 kali. Nah, ini maghrib. Sekarang menghitung waktu maghrib. Sebenarnya rumusnya sama asar, nanti kita tinggal ubah aja datanya. Berhubung sama, kita kopas saja. Ctrl C, kemudian Ctrl V, kita ubah namanya menjadi maghrib, duhur, ini sama decrease cos sin. Nah, H asalnya nih kita ubah jadi H biasa, H maghrib, lintang tempat deklinasi dikurang lintang tempat dikali tan deklinasi. Nah, gini. Waktu maghrib selesai, isya pun sama ruknya sama maghrib, asar, nanti kita tinggal ubah aja datanya. Berarti kita Ctrl V, namanya kita ubah jadi isya, kemudian hanya ini kita pakai, kemudian kita pakai ketetapan aja ya. Asar itu ketinggian matahari min 18. Rata-rata yang dipakai itu min 18. Ada yang mengatakan min 17, min 20, min 19, itu tergantung pendapat masing-masing. Tapi rata-rata yang dipakai itu min 18. Kemudian subuh, kita rumusnya berhubung rumusnya sama, kita Ctrl V juga. Namanya kita ganti subuh. Ketinggian subuh itu minus 20. Ini juga sama, banyak pendapat
Ada yang mengatakan min 20, min 19, min 18, min 16 bahkan. Tapi rata-rata yang dipakai itu min 20. Kemudian imsak, yang mana rumus imsak itu subuh dikurangi 10 menit. Kemudian untuk terbit rumusnya sama yang waktu asar. Kita tinggal ubah aja namanya menjadi terbit. Ketinggiannya terbit sama ketinggiannya maghrib, yakni kita pakai H maghrib aja, kita pakai H aja. Yang berakhir sama, kita tinggal enter. Selesai, ketemu tinggal duha. Untuk duha rumusnya sama, berhubungan sama, kita Ctrl V aja, ganti rumusnya, ganti namanya menjadi duha. Ketinggian matahari ketika waktu duha itu 4 derajat 30 menit. Jadi 4 ditambah 30 per 60. Selesai. Nah, ini rumus waktu sholatnya. Sekarang kita ke selanjutnya, yakni select case waktu. Case duhur T2 dan awal sholat ya, tadi namanya. Awal sholat sama dengan kurung duhur duhur. Kemudian bawahnya ini untuk asar, kita tinggal ubah aja. Nah, fungsi di sini untuk memunculkan waktu apa yang kita inginkan nanti ketika di Excel. Misalkan kita ingin waktu duhur, ya kita klik nanti duhurnya, tulisan duhurnya seperti apa. Kemudian asar, Ctrl V. Ini untuk maghrib. Sini kita juga ubah maghrib. Kemudian Ctrl V isya. Jadi berarti di sini kita juga ubah menjadi isya. Kemudian Ctrl V subuh. Subuh berarti di sini pun juga subuh. Kemudian Ctrl V imsak, berarti di sini juga imsak seperti itu. Terbit duha, jadi di sini juga kita duha. Kemudian jangan lupa select. Nah, kita coba di Excel-nya, mudah-mudahan bisa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sama dengan awal waktu sholat, kita klik, kemudian kita ke klik ini,
Nah, ini data-data yang perlu dimasukkan. Tanggal misalkan kita pakai tanggal sekarang, yakni tanggal 6, bulannya Desember, bulan 12, tahunnya 2023. Bintang tempatnya kita pakai misalkan min 7, bujur tempatnya 110,4, kemudian tinggi tempatnya kita misalkan 100 meter, time zone-nya 7, ihtiyatnya 2, dan waktunya kita misal ambil waktu duhur. Oh, ada rumus yang salah. Ini radians. Radians X. Nah, ada yang salah lagi. Imsak. Oh, belum sama dengan. Kita klik pada yang salah lagi. Nggak ada, kita coba. Kenapa belum muncul ya? Sebentar. Duhur. Nah, ketemu. Ini data untuk awal waktu sholat duhur. Kita tinggal ubah. Kan ini datanya bentuk desimal. Nah, kita tinggal ubah aja ke bentuk derajat, yakni sama dengan derajat dari rumus ini yang kita sudah buat tadi. Derajat, kita klik sialnya dan kita enter. Oh, bentar. Ada yang salah juga. Bentar. Ini solusi. Oh, X sama kurang. Ini. Kita coba. Ntar kok nggak muncul ya. Ntar kita benahi dulu. Tambah DD ditambah D. Nah, ininya kurang nah, ditambah SR. Nah, ini kok ada yang kurang rumusnya. Bentar, harus pakai spasi. Nah, sini kemudian derajat sama dengan hasil. Nah, bismillah, kita coba dulu. Nah, jadi ini untuk waktu zuhur. Misal kita ingin menghitung waktu asar, kita tinggal klik aja waktu asarnya di sini sama dengan awal waktu, klik, dan kita masukkan tanggalnya 6 bulan 12 tahun 2023, bintang tempatnya min 7, bujur tempatnya 110,4,
tinggi tempatnya 100, time zone-nya 7 karena WIB. Kalau WIT tambah 8, kalau WIT tambah 9, kalau WITA tambah 8. Catnya kita pakai 2 menit aja. Dan waktunya kita klik waktu asar. Nah, ketemu, kita tinggal ubah sama dengan derajat asar. Nah, seperti itu. Kita bisa memunculkan nilainya, tidak dalam bentuk desimal, tapi dalam bentuk ini, dalam bentuk derajat menit detik. Kalau mau seperti itu, kita tinggal ke Visual Basic-nya, dan di sini kita tinggal nambahkan derajat. Di sini juga. Nah, nanti di Excel-nya akan muncul data langsung dalam bentuk derajat tanpa bentuk desimal, tanpa perlu ubah-ubah, langsung otomatis. Kita coba, misalkan ini ya, kita enter aja. Langsung dalam bentuk derajat, menit, dan detik. Ini untuk waktu zuhur. Ctrl V. Sekarang waktu maghrib. Sama juga nanti datanya yang kita masukkan awal waktu. Di sini datanya sama, tanggal 6 bulan 12 tahun 2023. Dan tempat min 7, penjuru tempat 110,4, kemudian tinggi tempatnya 100, time zone-nya 7 karena WP, ihtiyatnya 2, waktunya waktu maghrib. Usahakan tulisannya sama ya sama yang di VBA, nanti kalau enggak akan muncul. Nah, sekarang waktu isya, sama, kita tinggal copy aja, copy, Ctrl V. Di sini kita ubah isya. Nah, dan subuh sama juga. Bentar, belum di copy. Ctrl V, kemudian subuh. Nah, bentar. Lupa. Di sini kalau subuh, imsak sama terbit itu dikurang ininya. Nah, bukan ditambah. Tadi lupa kita. Kita tinggal masuk lagi. Nah, imsak, Ctrl copy, Ctrl V, imsak. Nah, ini imsaknya. Kemudian terbit, rumusnya sama juga, Ctrl C, Ctrl V, terbit, kemudian duha. Ini Ctrl C, Ctrl V, kita ubah namanya jadi duha. Nah, muncul semua data-datanya. Zuhur jam 11.30, asar 14.45, dan seterusnya. Baik, sekian pemaparan penjelasan mengenai rumus awal waktu sholat yang dikonversikan atau kita gunakan pakai VBA. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.